Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Danang Andi Irawan, Fakultas Hukum Universitas Islam Badik Surakarta, nomor induk mahasiswa 2023-01P011. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Hafiz Zakaria SHMH selaku pembimbing, dan kemudian Ibu Dr. Hanuring Ayu APSHMH dan juga selaku pembimbing skripsi saya. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Tinjauan Yuridis Pra-Peradilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU strip Romawi 12/2014. Baik, saya mulai saja dengan pendahuluan. Oke, proposal skripsi ini dengan judul tersebut yang melatar belakangi saya melakukan penelitian adalah karena Indonesia adalah negara hukum atau Rechtsstaat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tentunya menjunjung tinggi hak asasi manusia dan semua warga negara kedudukannya sama di mata hukum dan pemerintahan. Minimal ada aturan perundang-undangan yaitu hukum acara pidana yang juga hukum pidana. Kalau hukum acara pidana yang sering kita ketahui sebagai serangkaian kaidah prosedur dan peraturan hukum yang melaksanakan hukum pidana pada tatanan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Bahwa hukum acara pidana sebagai hukum formal yang berfungsi menjalankan hukum pidana substansif. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, pra-peradilan, putusan pengadilan, dan upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain itu masuk dalam aturan yang termuat dalam hukum acara pidana. Baik, Bapak Ibu, dapat saya jelaskan bahwa penyidik dalam hal ini bisa kepolisian, bisa dari kejaksaan, bisa dari KPK, itu mempunyai kewenangan yang cukup besar dalam upaya penegakan hukum, terutama dimulainya sebuah kasus. Jadi kalau kita ada kasus, ada suatu permasalahan yang menyangkut hukum, maka penyidiklah sebagai gerbang utama untuk penyelidikan, kemudian penyidikan, kemudian yang terakhir adalah penetapan tersangka sehingga nanti dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di muka pengadilan. Oleh sebab itu, kinerja dari penyidik ini sudah tentu kita harus betul-betul kita perhatikan bersama apakah penyidik tersebut sudah bekerja sesuai undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Acapkali penyidik ini seringkali bisa terpengaruh oleh intervensi-intervensi dari pemerintah. Kemudian ada konflik interest, mungkin ada kepentingan-kepentingan lain, sehingga pelaksanaan penyidikan atau penyelidikan itu tidak sesuai aturan. Nah, di sini ada fungsi masyarakat atau fungsi warga negara untuk menguji apakah kinerja dari penyidik ini sudah sesuai dengan aturan atau belum. Nah, apa langkah yang bisa kita tempuh untuk menguji apakah kinerja penyidik ini sesuai aturan atau belum? Maka ada upaya hukum namanya pra-peradilan. Nah, pra-peradilan ini yaitu untuk menyelesaikan masalah yang telah tadi saya uraikan, yaitu tentang apakah penyidik ini sudah sesuai aturan atau belum. Pra-peradilan merupakan wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan oleh pemohon pra-peradilan sesuai dengan hukum acara pidana. Yaitu di sini ada
hukum, ada aturan yang menyangkut tentang pengajuan atau menguji apakah kinerja penyidik ini sesuai aturan atau belum, namanya pra-peradilan. Termuat dalam pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka objek dari pra-peradilan di sini adalah untuk menguji sah tidaknya penangkapan, penahanan seorang tersangka, tentunya atas permintaan tersangka, atau dari keluarganya, atau dari pihak lain atas kuasa dari tersangka. Kemudian yang kedua, juga untuk menguji sah tidaknya suatu penghentian penyidikan demi tegaknya hukum dan keadilan. Kemudian juga untuk permintaan ganti kerugian, mereka merehabilitasi oleh tersangka atau oleh keluarganya atau pihak lain berdasarkan kuasanya di mana perkaranya tidak diajukan kepada pengadilan. Jadi kalau kasusnya itu dihentikan, tidak sampai ke pengadilan, maka seorang tersangka wajib atau bisa melakukan rehabilitasi melalui upaya hukum pra-peradilan. Kemudian ada landasan hukum lain pra-peradilan, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12/2014. Nah, ini nanti yang akan kita bahas terkait dengan objek dari pra-peradilan itu menyangkut tersangka. Jadi status tersangkanya itu juga bisa diuji melalui pra-peradilan. Nah, dari latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis mengambil judul, yaitu tinjauan yuridis pra-peradilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU strip Romawi 12 garing 2014. Nah, di dalam penulisan ini tentunya penulis juga membatasi permasalahan agar tidak melebar kemana-mana, yaitu fokus pada pra-peradilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU strip 12 Romawi garing 2014 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu nomor 8 tahun 1981. Kemudian perumusan masalah di dalam penulisan ini, jadi penulis mau menguji atau mau mengetahui bagaimana pelaksanaan atau penerapan pra-peradilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU strip 12 Romawi garing 2014. Dan juga tentunya kewenangan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari penelitian yang saya lakukan adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pra-peradilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 garing PUU strip 12 Romawi garing 2014. Dan kemudian untuk juga mengetahui dan menganalisa kewenangan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sehingga yang tujuan saya, manfaat yang bisa kita peroleh dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan sumbangan pemikiran, tentunya bagi aparat penegak hukum dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum acara pidana. Kemudian juga mudah-mudahan bisa untuk memberi masukan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya sehingga keadilan dapat ditegakkan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah saya terima selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bati Islam Surakarta, khususnya mata kuliah Hukum Acara Pidana. Metodologi penelitian yang penulis lakukan atau yang saya lakukan yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap permasalahan hukum dan aspek peraturan-peraturan hukum positif. Kemudian spesifikasi penelitiannya yaitu penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan objek tertentu untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan
atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Kemudian sumber data yang digunakan tentunya penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan kajian-kajian yuridis normatif, maka sumber data yang dipakai adalah data-data sekunder. Jadi penulis mencari artikel-artikel yang ada di internet, jurnal-jurnal juga yang ada di internet, dan juga mencari buku-buku tentang hukum acara pidana, tentunya ada di perpustakaan, kemudian dan juga kita juga beli, sehingga sumber-sumber tersebut bisa kami dapatkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Berikut adalah tadi proposal skripsi yang telah selesai saya uraikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pembimbing, yaitu Ibu Dr. Hanuring Ayu AP SHMH dan juga Bapak Dr. Hafiz Zakaria SHMH. Dari saya cukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.